Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekinos. Hari ini saya mau review produk terbaru, produk lama sih lebih tepatnya, tapi rasanya seperti alat yang sangat modern sekali, yaitu Digital Waste. Bisa di zoom dari sini. DWP S301 0D strip C. Jadi di kesempatan hari ini kita nyalakan dulu ya guys ya. Saya ingin membahas apa saja sih fitur, advantage, benefit, evidence dari produk power supply Digital Waste ini. Oke, yang pertama kita jelaskan di sini ada arus ya, volt, ampere, sama watt. Nah, di sini fiturnya ada V-Course, V-Fine, A-Course, sama E-Fine. Nah, ini fungsinya apa aja? Mari kita bedah di kesempatan hari ini. Yang pertama, Digital Waste Digital Waste Power Supply 3010D strip C. Jadi ini maksudnya dia voltasenya bisa sampai 30 volt. Nah, untuk D sendiri ini mungkin kalau di sebelum power supply sebelumnya ya tambahan fitur seperti ini USB-A atau untuk mencharger handphone. Bisa kita pakai USB micro, USB Type-C atau Lightning untuk iPhone. Lalu yang dimaksud C ini mungkin tambahan ada USB-C fast charging. Jadi bisa buat kabel C to Lightning atau C to C. Dia udah fast charging. Lalu yang fitur ketiga ada CC sama OCP. Nah, maksudnya apa CC sama OCP ini? Jadi ini adalah fitur continuous current. Continuous current ini jadi ketika jadi tegangan ini akan apa ya istilahnya? Kalau ada tegangan masuk dia akan loss kayak gitu. Jadi gak ada protectionnya. Semisal kita nemui HP konslet, terus kalau di power supply kan biasanya dia bakal protection mati gitu ah. Gak akan nambah tegangan lagi. Nah, di fitur kedua ini yang OCP ini over current protection. Nah, itu dia. Jadi ketika kita pencet OCP ini, ketika ada handphone konslet, kita konekkan ke power supply akan berhenti ngasih tegangan. Tapi kalau kita pencet yang CC, dia akan loss, tegangannya loss ya, seperti halnya MBR lah, fungsi MBR kayak ini, kayak alatku yang aku buat inilah, ini MBR. Jadi dia micro buck regulator. Ini karya sendiri nih. Micro buck regulator ini fungsinya untuk bahasa kerennya penghancur short. Jadi ada handphone yang konslet, dia akan ngasih tegangan loss sampai resistor atau kapasitor itu gosong, istilahnya kayak gitu, penghancur short. Kembali lagi ke sini. Oke, langsung saja kita coba advantage-nya ya. Advantage tadi fiturnya kan udah saya jelaskan. Advantage-nya keunggulannya apa mas? Nah, voltasenya ini bisa kita setting dia lebih dari 30 volt guys ternyata. Mungkin ada tambahan dari alatnya, jadi dia bisa sampai 31 volt. Akan tetapi untuk perbaikan handphone itu standarnya di angka, kita main di 5 volt 4 volt aja, 4 volt. Nah, jadi untuk sampingnya kita bisa gunakan V-Fine ini, fitur V-Fine ini buat mengatur voltase yang sebelahnya. Kita bisa kasih di mendekati 5 volt lah. Nah, gini. Atau mendekati 4 volt lah. Standarnya handphone bisa nyala kan, syarat kerjanya hanya 4 volt lah, maksimal 4 volt. Atau ini 38. Nah, gitu. Nah, otomatis dia akan nge-save sendiri.
Nah, advantage selanjutnya dapat kabel seperti ini guys. Nah, ini sangat istimewa sekali. Kenapa istimewa sekali? Karena kita bisa memasang dua port. Jadi ini untuk, nah ini mainnya cepet gini guys. Jadi yang satu dicepit ya. Nah, ini kutub positif, ini negatif, yang ini ground. Nah, terus kita bisa ngasih tambahan lagi guys, semacam USB kayak gini. Nah, ini buat suntik tegangan ya, atau ke handphone Android. Ada juga yang iPhone. Nah, suntik tegangannya langsung dari produk Sunshine ini. Tuh, biasanya kan di power supply kan hanya ada port plus 1 sama minus 1 ya. Ini kita langsung dikasih 2 guys. Jadi ini buat nyuntik tegangan. Kalaupun dirasa di ini nggak ada yang sesuai tipe yang teman-teman temui, kita bisa pakai produk ini guys, dari Landrui. Jadi dia universal, itu bisa main. Nah di sini ini tinggal sambungkan gini atau main kabel lagi aja, sambungkan ke sini. Nah, ini untuk jepit ke V-Power sama ini ke ground untuk cara kerja handphone. Nah terus untuk selanjutnya kita bahas yang USB-C ini guys, tambahannya. Nah ini kita bisa pakai C2C atau C2 Lightning untuk iPhone. Nah untuk chargernya sendiri dia udah fast charging. Nah ini udah termasuk fast charging. Nah itu dia, sama halnya yang USB. Nah terus kita bahas yang CC sama OCP tadi guys. Nah ketika CC gini, tegangannya akan continuous current. Ini kok continuous current, dalam artian dia terus bekerja. Bantunya dulu. Nah ini guys, fungsinya protectionnya lah. Ketika kita pencet ke mode OCP, over current protection, ketika ada short, nah dia langsung protection atau menghentikan tegangan yang masuk. Tapi kalau kita pindah ke continuous current, dia akan tegangannya loss guys, terus ngasih tegangan. Jadi semacam yang tak jelaskan tadi, MBR atau penghancur short, mesin penghancur itu. Kalau kita sudah bahas kelebihan, sekarang kekurangannya apa? Jadi menurut saya kekurangan di Digital Waste DWPS 3010 DC ini mungkin fitur channel guys ya. Fitur channel ini seperti di blower ini. Fitur channel 1, channel 2, channel 3. Lah ini fungsinya apa mas? Jadi dia untuk nge-save settingan. Jadi kayak channel 1 ini aku buat untuk ACP, angkat cetak pasang. Kalau channel 2 ini untuk perbaikan konektor. Nah kalau yang channel 3 ini biasanya aku pakai untuk apa? Pasang IC sama membersihkan
timah-timah IC gitu. Jadi enak ketika aku ada kerjaan Mas ganti konektor charger, aku tinggal pencet channel 2 ini ya, langsung eksekusi channel 2. Kalau main ACP, angkat cetak pasang IC, aku tinggal pencet channel 1. Terus gitu juga seterusnya channel 3. Nah, kembali lagi di sini tidak ada fitur seperti itu, guys. Mungkin kalaupun ada fitur seperti itu bisa dipasangkan di sini atau di samping gitu. Cuma yang pasti harganya lebih mahal. Nah, untuk harganya sendiri ini di harga nggak sampai 2 juta, 1 juta lebih ke atas udah dapat power supply secanggih dan semodern ini. Terima kasih. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih Digital Waste, terima kasih Brother Pat, terima kasih Go William, sama terima kasih Pak Edi yang selalu support saya. Salam sejahtera, salam satu solder panas.